Salam sejahtera, salam sehat, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode ini mengangkat tema pengkayaan lingkungan untuk satwa harimau. Harimau yang hidup di alam mendapat sebutan Raja Rimba atau penguasa hutan karena dia memang menduduki peringkat tertinggi dalam siklus rantai makanan. Tidak ada hewan atau makhluk lain yang menjadikan dia sebagai mangsa. Dialah makhluk pemangsa terkuat. Sebagai predator dan terkuat di hutan rimba, dia memiliki banyak pilihan memangsa hewan-hewan kecil lain yang hidup di hutan. Apa saja yang dimangsa oleh harimau? Harimau Sumatera sering memangsa babi hutan, rusa, kancil, monyet, kambing hutan. Bahkan di lingkungan habitat yang menipis, harimau sering masuk ke pemukiman dan memangsa ternak kambing dan sapi milik warga pemukiman yang tinggal di tepi hutan. Hal ini yang sering menjadikan konflik antara masyarakat dan harimau Sumatera. Lalu bagaimana dengan harimau yang dipelihara di lingkungan lembaga konservasi? Inilah yang sering menjadi masalah bagi harimau. Hewan karnivora yang biasa memiliki wilayah jelajah puluhan bahkan ratusan kilometer di hutan belantara yang bebas, sekarang harus hidup di lingkungan kandang, shelter seluas 10 meter persegi, dan ruang peragaan yang hanya 500 meter persegi saja. Tentu saja hal seperti ini seperti hidup di dalam kerangkeng yang bisa mendatangkan stres. Stres berkepanjangan mendatangkan depresi dan menjadi idiot. Untuk itu, lembaga konservasi yang membawa misi dalam pelestarian satwa liar harus sudah memperhitungkan bagaimana agar harimau yang menjadi koleksinya terjaga kesejahteraannya, dapat menyesuaikan dengan lingkungannya, bahkan satwa dapat bereproduksi agar kelangsungan hidupnya terjaga. Hal utama yang harus diupayakan adalah memanipulasi lingkungan peragaan satwa harimau yang luasannya terbatas ini menjadi lingkungan yang serupa dengan habitat alam seperti di hutan tempat tinggalnya. Inilah yang dimaksud dengan pengkayaan lingkungan atau environment enrichment. Penataan pengkayaan lingkungan dibuat sedemikian rupa sehingga lingkungan ini mengakomodir kebutuhan hidup dan memfasilitasi segala aktivitas alaminya. Apa saja yang menjadi kebutuhan hidup dan aktivitas harimau? 1. Harimau adalah karnivora. Dia pemakan daging. Dalam hal memakan daging pun dia memerlukan aktivitas berburu, mengejar mangsa, yang dalam aktivitasnya mengeluarkan tenaga. Aktivitas seperti ini bisa difasilitasi di lingkungan lembaga konservasi dengan menempatkan daging makanannya di tempat yang tidak mudah dijangkau. Dia harus berjuang dulu untuk mendapatkan makanannya. 2. Lingkungan hidup harimau adalah lahan terbuka yang ada pepohonan rindang dan semak di mana dia suka berburu mangsanya. Posisi yang disukai adalah adanya tempat bertengger di posisi tinggi di mana dia bisa melihat pandangan luas untuk mengamati mangsa. 3. Harimau menyukai keberadaan air atau kolam di mana dia bisa berendam ketika hari panas. Dan harimau adalah hewan perenang yang handal. Maka kandang peragaan harimau harus ada kolamnya di mana dia bisa beraktivitas di dalam air. Sekalipun begitu, untuk air minum hendaknya disediakan tempat khusus di mana selalu ada air bersih layak minum. 4. Harimau adalah hewan soliter, tidak hidup berkelompok kecuali masih muda bersama induk dan saudara-saudaranya. Ketika dewasa, mereka menyukai hidup sendiri dan hanya berkumpul dengan pasangannya pada masa kawin saja. 5. Harimau menyukai lingkungan beraroma, bahkan makanan buah beraroma seperti durian yang biasanya banyak ditemukan di hutan Sumatera, dia menyukainya. Pepohonan aroma seperti pohon kulit manis dan pandan merupakan lingkungan favorit baginya. 6. Untuk memancing gairah berburu atau mengejar mangsa,
Harimau menyukai aroma kotoran dari kambing atau rusa. Ada kalanya sesekali kotoran kambing ditebarkan di lingkungan peragaan untuk mengaktifkan indera penciuman dan memancing gairah berburunya. 7. Memiliki kebiasaan mencakar-cakar pohon dengan kukunya. Hendaknya di lingkungan peragaan difasilitasi kayu besar, baik di kandang shelter maupun di kandang peraga. Dengan cara ini satwa kukunya terjaga sehat dan terasah. Kuku yang tidak sehat sering melengkung dan menusuk dan melukai telapak kakinya sendiri. Dengan pengkayaan lingkungan yang baik, hewan merasa hidup normal di lingkungan habitat alamnya. Environment enrichment yang baik bisa mencegah rasa kebosanan bagi satwa dan merangsang semangat hidup bagi hewan penghuninya. Evaluasi dari pengkayaan lingkungan yang baik bisa dilihat dari perilaku hewan penghuninya. Adakah perilaku bosan atau stres dialami oleh satwa? Hewan stres bisa dilihat dari perilaku yang sama dan berulang atau yang disebut dengan stereotype. Jika hal ini terjadi, maka perlu terus dilakukan perbaikan dan perubahan serta pembaharuan kreatif dan inovatif untuk membuat satwa penghuninya tidak bosan. Pengkayaan lingkungan yang baik menjadikan hewan sehat, bergairah, dan dapat bereproduksi. Tentu saja ini membuat pengunjung lembaga konservasi mendapat informasi edukasi secara benar dan peran LK sebagai benteng terakhir penyelamatan satwa dapat terrealisasi. Dan lembaga konservasi melaksanakan fungsinya sebagai edukasi konservasi, yaitu wadah untuk mendidik agar masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan hidup dan konservasi. Ada firman Tuhan mengatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan hidup, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Salam sehat, salam sejahtera, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Saudara pencinta hewan, maka saudara harus memahami kesejahteraan hewan. Mensejahterakan hewan itu adalah perbuatan mulia. Humanity dalam tayangan-tayangan ini membahas seluk-beluk mengenai kesejahteraan hewan. Silakan tekan like dan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasi agar bisa mengikuti tayangan-tayangan menarik lainnya tentang kesejahteraan hewan. Salam keserawan.